Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus merenungkan Dia Sang Firman. Nah saudaraku yang kekasih, kini kita akan memikirkan Dia firman hidup yang menopang dunia. Nah, apa yang dimaksud oleh Alkitab ini menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Inilah yang diungkapkan dalam Ibrani. Ibrani pasal yang pertama, ayat 1-4. Ibrani 1-1-4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan. Setelah zaman dulu, maksudnya PL, berulang kali ya, dalam pelbagai cara berbeda, Allah berbicara lewat para nabi. Di tengah berbagai situasi, latar belakang, Dia berbicara. Maka Dia menyampaikan kebenaran firman tentang pengharapan akan kedatangan Mesias. Mesias itulah anak Allah yang disebut firman, artinya adalah firman yang menjadi nyata. Sehingga apa yang dinubuatkan akan dinyatakan, yaitu di dalam Immanuel, Allah beserta kita, yaitu ketika Sang Immanuel Allah beserta kita, Yesus Kristus, berbicara kepada semua murid-muridnya, kepada gerejanya. Saudara-saudara, di waktu lampau, firman itu dinyatakan lewat mulut Nabi. Di kemudian hari, firman itu datang sendiri. Dialah Yesus Tuhan itu. Dialah firman hidup itu. Nah, oleh karena itu dikatakan di ayat 1 di PL itu berulang kali Dia berbicara dengan berbagai cara. Mengindikasikan apa yang kita sebut dengan nubuat tentang Kristus yang akan datang. Artinya, kita tahu Kristus yang akan datang. Artinya, kita memahami kebenaran Kristus yang akan datang. Artinya, itulah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ayat yang kedua mengatakan bahwa pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia anaknya firman hidup. Firman yang menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 1-3 kita sudah bicarakan itu.
Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Allah berfirman, jadilah ini. Allah berfirman, jadilah itu. Firman. Yang bersama Allah, firman. Yang adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah perkutatan pergumulan kehidupan anak manusia. Di tengah-tengah perkutatan pergumulan perjalanan dunia. Disitulah kemudian Allah menyatakan cinta kasih-Nya, menyatakan kebenarannya, bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalani. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan yang penting dalam keseharian kehidupan orang percaya. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melewati hari-hari kita. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus. Nah, oleh karena itu, Kristus Sang Firman itu telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ia yang sudah menjadikan alam semesta. Maka sebagai yang ditetapkan sebagai berhak menerima segala ada, artinya pujian kemuliaan. Dia mengatur segala sesuatu karena di dalam dialah ada keselamatan, karena di dalam dia adalah pemulihan, karena di dalam dialah semua penyelesaian persoalan dunia atas keberdosaan. Sehingga dia berhak atas hidup manusia, mana selamat, mana tidak selamat. Dialah yang berhak. Yang menentukan kita ke sorga atau tidak ke sorga. Karena itu Yesus berkata, Sang Firman berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan amat sangat terang benderang hal itu dikatakan, diungkapkan di dalam memahami kebenaran karya Kristus dalam kehidupan ini. Dia yang berhak atas segala sesuatu dalam hidup manusia yang sudah binasa ditebusnya. Dan manusia yang percaya, yang dipilihnya, diperkenannya, dibawanya ke surga. Firman itu. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan menarik. Sejauh mana kita mengenal firman itu, sejauh mana kita hidup sesuai ketetapan firman itu. Itulah seharusnya hidup orang percaya. Memaknai perjanjian lama dengan jelas, melihat nubuat-nubuat yang digenapi di PB. Sebagai satu gambaran betapa amat sangat luar biasanya Alkitab yang terbentang ribuan tahun. Tetapi peristiwa demi peristiwa tepat terjadi. Bukankah itu mengagumkan, bukankah itu luar biasa? Oleh karena itulah biar ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Di dalam kita bertumbuh, berkembang seperti apa yang Tuhan mau sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Sang Firman itulah digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Maka ketika digambarkan firman itu cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, artinya engkau akan tahu gambar dan rupa Allah kalau melihat Yesus. Yesuslah gambar dan rupa Allah. Artinya lagi, tidak ada manusia yang tahu gambar rupa Allah seperti apa. Loh, kenapa, Pak? Karena Adam adalah gambar dan rupa Allah, itulah Adam Hawa. Tetapi sebelum Adam Hawa punya anak, sebelum anaknya melihat ayah ibu sebagai gambar dan rupa Allah, Adam Hawa sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa lah kemudian Adam Hawa beranak pinak. Maka anak pertama adalah anak berdosa. Artinya anak yang pertama itu Kain maupun Habel tidak bisa melihat ayahnya sebagai cahaya kemuliaan Allah atau gambar dan rupa Allah. Karena sudah rusak. Kristus, dialah cahaya kemuliaan gambar dan rupa Allah yang belum rusak. Itulah gambar dan rupa Allah. Artinya Adam dan Hawa sebelum berdosa, itulah Kristus yang datang dalam kehidupan di keberdosaan. Itu sebab kita harus menatap dia menjadi sama seperti dia. Berperilaku seperti apa yang ditetapkannya. Tentu kita tidak bisa sama sebanding sehakikat dengan Yesus. Karena Yesus adalah Sang Suci dan kita bukan. Dia Allah jadi manusia dan kita bukan. Tetapi kita diajar untuk bagaimana berjalan di jalan yang dijalaninya. Hidup seperti apa yang sudah dilakoninya. Sehingga kita punya satu ukuran, satu pola, satu model yang amat sangat jelas tuntas. Mestinya tidak mungkin salah. Kecuali tidak mau belajar. Simpel kan? Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa berjalan kalau kita tidak membaca Alkitab itu, tidak hidup di situ. Jadi firman yang menopang dunia itu, firman yang luar biasa itu. Dia cahaya kemuliaan Allah, dialah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya.
Dia menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Ditopangnya segala yang ada di tangannya. Ditopangnya segalanya yang ada dengan kuasanya. Ditopangnya segala yang ada dengan cinta kasihnya. Nah, saya pikir ini menjadi pergumulan serius kita. Ini yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita merumuskan kehidupan keimanan kita. Ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada kehendak Allah Tuhan kita. Inilah kehidupan. Inilah perkelahian, inilah pertandingan, pertarungan yang harus kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar dan wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan karena Dia adalah Sang Firman yang memang berkuasa. Kalau dia katakan engkau selamat, selamat. Dia katakan engkau binasa, binasa. Di dalam dialah keselamatan. Di luar dia tidak ada harapan. Powerful. Nah, firman itulah menopang kehidupan dunia di mana orang percaya dijaganya dan dipeliharanya. Karena itu dia berjanji pada murid-muridnya bukan omong kosong ketika dia berkata, pergilah, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Garanti. Dijamin. Pergilah. Aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Menjadi satu jaminan yang amat sangat luar biasa. Di dalam kehidupan seluruh orang percaya, sehingga orang percaya tidak perlu takut dan gentar untuk menghadapi hari-harinya. Menjalani hari-harinya. Bagaimana orang percaya berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang semestinya. Sehingga mereka sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan Allah yang hidup itu. Di firman yang Papa penuh dengan kekuasaan itu. Ya. Dan sesudah ia menyucikan kita dari dosa, sesudah dia menebus dosa, dia mati, lalu dia naik ke sorga, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, saudara tidak perlu membayangkan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Lah kalau Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Allah di sebelah kiri Yesus, kan gitu kan kira-kira. Karena ini bukan berbicara kuantitatif, ini berbicara kepada ekspresi pemaknaan. Sebelah kanan adalah pemegang kekuasaan. Mau mengatakan bagaimana Sang Firman yang pernah datang ke dalam dunia itu. Dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa, dialah pemilik kuasa itu. Yang oleh Yohanes dikatakan dia dan Bapa itu adalah satu. Bersama. Saya akan ulangi lagi, ada orang bilang, gimana sih Pak? 1, 2, 2, 1 Bapak ngomong bikin bingung deh. Tritunggal bingung deh. Saudaraku, kita lagi bicara Allah. Ada orang bertanya pada saya, Allahnya orang Kristen itu ya kok aneh. Allahnya ya kok 3. Allah itu Esa. Bagus. Alkitab juga bilang Allah itu Esa. Siapa bilang tidak? Ya karena itu Pak. Kenapa Bapak ngomong-ngomong Tritunggal? Nggak ada di Alkitab. Nah inilah repotnya. Istilah Tritunggal memang tidak ada di Alkitab. Tapi konsep itu jelas dan kental ada di Alkitab. Ini dulu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan baiklah kita menciptakan manusia. Oknumnya sudah ada di atas. Ada roh yang melayang-layang, Roh Kudus. Ada Bapa yang berfirman, Bapa dan firman. Maka Allah, Roh Kudus, Bapa, firman itu adalah kita. Majemuk. Nah muncul pertanyaan. Allah itu 1 apa 3? 1. Ya, saya tidak sedang bicara Tritunggal pada kesempatan ini, tapi sedikit saja untuk mengingatkan supaya kita bisa mengerti ini. Maka ada orang berkata, bagaimana sih Allahnya orang Kristen kok 3? Saya bilang 1. Lah kalau 1 kok 3? Saudara, Anda percaya Allah itu Esa? Percaya. Sekarang saya mau tanya, Allah yang Esa itu ada nggak di Jakarta? Ada. Ada nggak di Papua? Ada. Manado? Ada. Di Aceh? Ada. Di Timur Tengah? Ada. Eropa? Ada. Australia? Ada. Seluruh dunia? Ada. Pertanyaan saya, ada berapa Allah itu? 1. Loh kalau 1 kok bisa ada di mana-mana? Oh dia maha kuasa, dia maha ada. Nah itulah Allah. Bagus kalau Anda menyadari itu. Kita lagi berdiskusi tentang Allah yang maha. Maka kalau kita bilang ada di mana-mana tidak sama dengan 2, 3, 5 atau 1000. Just one. Kalau kita berkata Tritunggal itu bukan bicara 3 dalam angka matematika. Just one, Esa. Tapi dia lagi mau mendiskusikan pada kita sama seperti dia bilang, aku ada di sini, aku ada di sana, aku ada di mana-mana, aku hadir sebelum engkau hadir. Waduh. Itu kan garansi pada kita. Maka ketritunggalan adalah menjadi garansi relasi antara kita dengan dia. Bahwa dia datang ke dalam dunia menyapa kita. Dan akan membawa kita kembali ke sorga, ke tempat dari mana dia datang. Itulah firman itu. Maka firman yang menopang dunia menjadi amat sangat luar biasa masuk akal. Karena dia menopang dunia dengan segala kasih dan kuasanya. Karena memang dia yang menjadikan dunia. Dia yang menjadikan
dunia. Dan dia menopang dunia. Masuk akal bukan? Wow, mengagumkan sekali saudara-saudaraku. Dan dia yang menopang dunia, mengatur dunia. Dan dialah yang menghubungkan dunia dengan surga. Karena dia pernah dari surga. Karena dia penghuni surga. Karena dia raja surga. Yang mau datang ke dunia. Maka relasi tadi hanya bisa dipahami kedekatan yang luar biasa dalam konsep konteks Tritunggal. Wow, thanks God. Sehingga Allah yang transenden nun jauh di sana menjadi Allah yang imanen sangat dekat di sini. Relationship with God in Christ. Waduh. Relasi kita dengan Allah di dalam Kristus. Itu indah. Sehingga kalau Yesus berkata, "Kan aku datang bukan dengan keinginanku sendiri. Aku mengatakan apa yang Bapakku katakan." Artinya, saudara, padahal Yesus bisa kita lihat, Bapak kita nggak bisa lihat. Disitulah relasi. Yang tak terlihat pada diri Kristus. Yang tak tersentuh pada diri Kristus. Thanks God. Tritunggal menolong kita. Menikmati hubungan relasi kita dengan Tuhan yang aktual. Di sini, di dalam kedagingan ketika dia berinkarnasi. Sang firman hidup yang menopang dunia, yang menebus dunia. Karena dia yang menciptakan dunia. Dia adalah pemilik dunia. Ibrani 1 ayat 1-4 ini memberikan gambaran yang tuntas. Tetapi sayang sekali orang Kristen seringkali tidak belajar mendalam. Asal tahu sepotong, teriak sana, teriak sini sudah gembira. Itulah yang ada. Padahal bagaimana kehidupan itu mestinya bergerak dinamis dalam kehidupan keseharian. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan itu, yang Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, itu mau menggambarkan bagaimana dia di kemanusiaannya tetap jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dia tidak di bawah malaikat, tapi rela ada di atas kayu salib. Sehingga kalau orang bilang, kenapa ya kalau dia Tuhan kok disalib dan mati? Bagiku itu bukan pertanyaan. Selalu menjadi pertanyaan adalah, kenapa ya dia mau mati untuk aku di atas kayu salib? Padahal dia bisa tidak mau mati. Karena Lazarus mati saja bisa dihidupkannya. Apalagi dia cuma membuat diri tidak mati. Betapa mudahnya. Mati bisa dihidupkannya. Mempertahankan hidup jauh lebih mudah. Tapi dia mau. Why? Jesus. He loves me. Kenapa Tuhan Yesus? Dia mencintaiku. Dia mengasihiku. Bersyukurlah kita orang-orang percaya yang ditebusnya. Karena itu jangan berhitung hidupmu. Jangan berhitung dirimu melayani Tuhanmu. Jangan sayang-sayang. Saya jujur dalam nasihat dokter. Karena tahun 2000 saya punya problem klep jantung. Sehingga klep saya dioperasi. Tapi agak terlambat. Sudah keburu bengkak jantungnya. Sudah problem. Sehingga tidak mungkin mengecil. Nah, jantungnya sudah bengkak ini kayak balon kalau sudah ditiup, tidak boleh dipencet kencang-kencang. Padahal kan kalau gerak jantung kita, detak jantung itu kan kuat begitu ya. Kalau pencet kuat ya beleduk dong. Karena sudah bengkak. Kalau nggak kuat seperti orang kalau tidak bengkak. Makanya dia kuat mompas. Kalau balon itu, kalau yang bunyi itu yang di bawahnya itu tuh. Kalau yang atasnya kamu tekan, nah beleduk. Nah, saya jantungnya yang di atas itu bukan yang di bawahnya. Jadi nggak boleh tahu capek. Khotbah nggak boleh model begini. Saya sadar risikonya saya khotbah begini. Saya sadar risiko saya capek. Tapi tidak mungkin cinta Tuhanku bisa memberhentikan aku. Maka kupilih berkhotbah tetap dengan semangatku yang tinggi karena cinta kasihnya. Maka tetap kupilih untuk mengayunkan langkahku ke tempat kemana memang aku harus pergi. Melakukan apa yang jadi kehendaknya. Kalau memang aku mati karena itu. Thanks God, itu kehormatan besar. Dia menjamin seluruh hidupku. Tapi aku tidak boleh kurang ajar, lalu gak mau ke dokter, gak mau istirahat, gak makan obat. Kulakukan semua bagianku, bukan konyol. Saya check up rutin. Saya bagaimana aku nikmati juga melayani dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang menopang dunia,
Dialah menopang kita, Dia menggaranti kita, dan hidup kita amat sangat berbahagia di dalam Dia, bersama dengan Dia. Nah, oleh karena itu, apalagi yang kita takutkan, bukan? Tidak ada lagi. Nah, kalau nggak ada yang ditakutkan, kenapa tidak maju terus dalam hidup bersama dengan Tuhan? Firman hidup itu, semangatlah dirimu. Karena itu saudara, kalau engkau ada dalam problem, pergumulan di kehidupanmu, jangan lupa. Kalau memang engkau hidup dalam firman, engkau terlindung. Lakukan apa yang dikatakan firman. Pikul lakuk yang kupasang, karena kuku ringan dan enak rasanya. Yesus ngomong itu di Matius 11:28 ya. Apa kuk? Firmannya. Artinya, firman yang kukatakan lakukanlah. Karena firmanku itu ringan, enak. Kenapa ringan? Ringan kalau kau lakukan. Tapi kalau kau debat, memang pusing. Bagaimana lah itu bisa? Saya kadang berpikir betapa kuatnya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau betul kita melakukan itu, yang nampar pun mikir berkali-kali, why? Kenapa dia begitu? Martin Luther King Jr. memenangkan peperangan melawan apartheid di Amerika dengan kelembutan. Bayonet senjata, tentara kulit putih yang menglanglak gitu, yang menghantam, menusuk, dilawannya dengan cinta kasih dan pujian. Menang loh. Kagum ya. Mereka orang-orang yang ekstra, punya semangat yang luar biasa. Enggak seperti sekarang semua teriak mujizat sembuh ini itu. Bukan tidak ada mujizat, bukan tidak ada sembuh. Tapi kalau itu saja mental Kristen kita, mau jadi Kristen apa kita? Ayo ikut Tuhan, pasti kamu kaya. Jangan takut, ikut Tuhan, semua sakitmu sembuh. Emang kenapa kalau sakitmu nggak sembuh? Semua kita akan mati kok. Emang kenapa kalau kau miskin? Janda miskin di Sarpat diurus Tuhan. Nabi Elia diutus. Janda miskin di PB dipuji Tuhan Yesus. Iya kan? Paulus sakit, ada duri dalam tubuhnya. Timotius muridnya pun sakit, ada gangguan di pencernaannya. Trofimus tidak bisa meneruskan pelayanan karena sakit sehingga tim meninggalkannya. Emang kenapa? Iya kan? Kita ini orang merdeka, saudara. Tidak lagi bisa mengurung kita. Kalau harta sedikit lalu terkurunglah kita oleh kurangnya harta, kemiskinan kita. Anda orang cengeng yang gawat. Di mana merdekamu? Kalau orang merdeka itu kaya, dia tidak besar kepala. Miskin, dia tidak merengek-rengek. Kalau orang merdeka itu sehat, dia tidak bikin dosa. Sakit, dia tidak putus asa. Tapi tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, itulah orang merdeka. Merdeka dari semua godaan dan nilai-nilai dunia ini. Nomor satu kanlah Tuhan itu, jalanilah. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Bertandinglah, jangan cengeng. Bergulatlah dan menangkan pertempuran ini. Tuhan menolong kita dan Tuhan akan memimpin kita di kesetiaan perjalanan hidup kita. Mana mungkin Dia biarkan kita sendiri. Ya kan saudara-saudara? Firman yang menopang dunia, menjamin umat kepunyaannya. Firman yang menopang dunia, memelihara umat kepunyaannya. Dialah yang menjadikan dunia. Dialah yang kemudian menebus dosa dunia yang memberontak kepadanya. Dialah yang menjamin dunia, yaitu orang yang percaya padanya, bukan dunia seluruh dunia. Dunia orang yang percaya padanya atau dunia orang yang dipilihnya untuk boleh ada di dalam surga yang mulia. Di sana ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa Sorga. Kiranya terpatri dalam batin kita, membuat kita kuat menjalani hari-hari kita. Selamat hidup berbahagia di dalam firman yang menopang dunia, Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus tolong kami, pimpin kami, tuntun kami untuk boleh belajar mengerti kehendak-Mu, hidup dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Firman yang menopang seluruh dunia dan seluruh kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com.
Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.